Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salatu wassalamu alaika ya sayyidina wa maulana wa syafi'ina habibina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin semulakan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang sangat besar, sangat berlimpah, dan selalu dicucuri rahmat keberkahannya setiap saat dan keadaan. Maka hadirin semulakan, siksa kubur, alam barzah itu hak. Ada kenyataannya, ada 1000% hak. Kemudian pada masyar itu hak. Kiamat alam semesta hak. Kemudian yaumul hisab hak. Yaumul mizan, jembatan siratal mustaqim, surga neraka hak. Maka hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala, bukan kita menafikan, artinya memang itu ada secara kenyataannya, secara syariatnya, secara lahiriahnya itu ada. Namun tidak bisa dibayangkan seperti apa yang kita pikirkan ketika mengucapkan buah-buah, tanaman-tanaman, pohon-pohon, bidadari dan sebagainya. Itu tidak sesuai dengan penggambaran kita. Karena di dalam hadis dikatakan surga itu, akhirat itu, dan segalanya itu tidak terpikir dalam pikiranmu. Tidak bisa terpikir dalam pikiranmu. Tidak bisa terlintas dalam pikiranmu, tidak bisa terlintas dalam hatimu. Itu akhirat. Nah, maka hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adapun yang lainnya itu hanya masih pendapat ya, pendapat. Dan ketika pendapat itu kita hayalkan dengan hayalan pikiran kita, padahal bukan seperti itu, aslinya. Ya, karena apapun yang engkau pikirkan tentang akhirat di pikiranmu dan perasaanmu itu bukan seperti itu lebih dari ekspektasimu itu. Maka itu hak. Makanya kita tadi bilang tadi, hak, sangat hak. Namun orang-orang yang menjalani itu ya, bukan berarti kita sudah merasa bebas dan sebagainya, tidak. Artinya orang-orang yang menjalani itu, seperti pertanyaan kubur, alam barzah dan sebagainya itu, kemudian pada masyar dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang tidak memulakan amanah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengenal Tuhan. Makanya ditanya, man rabbuka, man nabiyuka. Makanya ditanya, kemudian dikumpulkan di padang masyar beramai-ramai untuk diadili, makanya dihisab. Kenapa bisa dihisab? Kenapa bisa dihitung? Karena ada pengakuan daripada dirinya, baru ditimbang. Nah, syukur-syukur lolos jembatan siratal mustaqim. Kalau tidak, kena siksaan. Apanya yang disiksa? Jasadnya ya, jiwanya ya, kena semua. Kerasa nanti ya seperti sekarang ini, komplit. Nah, itu. Maka hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita salah paham. Ya, salah paham bahwa kita tidak meyakini. Itu semua diyakini 1000%, 1 juta kali persen yakin, seyakin-yakinnya. Sudah jelas Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbohong. Itu secara kenyataan ya pasti ada, secara batin ada. Nah, sekarang itu pun sudah terjadi, hadirin semulakan. Sekarang surga sudah terjadi, neraka juga sudah terjadi. Artinya sudah ada kan, sudah siap. Secara memang kenyataannya, memang hakikatnya juga begitu. Kalau hakikatnya kan kita sudah tahu. Secara kenyataannya itu yang kita selalu menghayal kemana-mana, termasuk alam barzah dan sebagainya. Nah, maka hadirin semulakan ya, makanya mohon maaf ya, di dalam ilmu tasawuf, terutama cabangnya adalah toriko yang ikut toriko itu, beliau atau kita yang pernah ikut toriko muktabaroh yang ditalkin oleh mursyidnya itu sejatinya berjalannya itu sekarang,
Artinya dia sudah melewati alam barzah, dia sudah melewati pencabutan nafs. Dia ditalkin oleh mursyidnya itu secara syariat ya. Artinya secara syariat, secara hakikat ya, kalau mau dibilang tauhidnya ya Allah Ta'ala sendiri. Secara tasawufnya ya Rasulullah. Secara syariat gurunya, secara tasawufnya Rasulullah, secara hakikatnya ya Allah Ta'ala. Gimana? Nah, siapa mau protes kalau tiga-tiganya lengkap begitu? Secara syariatnya mursyidnya, secara thariqahnya tasawufnya adalah Rasulullah, secara hakikatnya Allah. Nah itu. Artinya orang-orang yang berjalan di thariqah muttabaroh, mereka itu sudah berjalan sekarang. Nah, maka contoh ada di dalam thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah itu ada Rabithah kubur. Nah, Rabithah kubur setelah Rabithah mursyid ya, zikrul maut. Nah, maka di situ dijelaskan ketika malaikat mungkar, malaikat Israel mendatanginya, diambil daripada nafsnya, jiwanya, dibawa terus. Nah, ini rahasia ya. Artinya kita tidak terlalu ini, inti-intinya saja. Kemudian diperlihatkan daripada ini. Meskipun seperti rasanya kita itu disuruh bayangkan, artinya itu kita ditalkin ke situ juga. Artinya sudah melewati itu. Minimal 1 kali seumur hidup. Nah, hakikatnya sudah melewati itu sekarang. Nah, kemudian dimandikan. Setelah dimandikan, nah, dikafani, disolati, dihantar, kemudian ditimbun, didatangi mungkar nakir, man rabbuka man nabiyuka. Nah, terus menunggu daripada Yaumul Mahsyar. Setelah Yaumul Mahsyar dikumpulkan di situ, baru mendapat syafaat Rasulullah SAW dan sebagainya. Ini inti-intinya saja. Nah, orang-orang thariqah itu sudah berjalan ketika dia di dunia. Maka ketika dia di dunia dan dia serius sampai dia duduk di ma'rifatullah, artinya duduk betul-betul di ma'rifat, bukan hanya pemahaman, dia menduduki sampai makom fana, minimal sampai makom musyahadah, dia betul-betul menyaksikan Allah. Maka orang-orang ini tidak lagi dalam barzah, tidak lagi di yaumul mahsyar, tidak lagi yaumul hisab, yaumul mizan, siratul mustaqim, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah taala jadikan sebagian hambanya ya, tidak ke surga, tidak ke neraka. Allah taala mengatakan begitu. Nah, maka Allah taala katakan dalam hadisnya, dalam hadis qudsi itu, Allah taala mengatakan, aku tidak ciptakan manusia yang satu ini, yang sebagian ini daripada surga, daripada neraka. Artinya dia untukku gitu. Nah, itu hanya untukku. Nah, kalau simpelnya begini, kita ini semua datangnya daripada Allah, zohir wal batin. Datangnya daripada Allah, kembalinya harus kepada Allah. Masa kita datangnya daripada Allah, kembalinya ke barzah, menunggu lagi sampai yaumul mahsyar, dianu lagi yaumul hisab, yaumul mizan lagi, baru baliknya ke surga atau neraka. Nah, ini berarti apa? Ada yang salah di sini. Inilah yang dikatakan jiwa-jiwa yang tersesat. Artinya bukan kita mengatakan bahwa orang-orang yang singgah ini begini-begini, enggak. Artinya ini yang dikatakan tersesat itu kan tidak sampai kepada Allah, tidak pulang. Itu bukan yang kita maksud sesat semua orang, enggak. Artinya di sini secara hakikinya. Kalau hakikinya itu daripada Allah, daripada Maha Suci, harus kembali kepada Maha Suci. Kok kita kembalinya ke barzah? Lebih-lebih katanya hancur ke tanah. La ilaha. Kita dari tanah kembali ke tanah ya, karena kita berpikiran jasad ini dari tanah. Mana? Siapa yang bilang jasad ini dari tanah? Ini nur Muhammad, ini semua nyata. Siapa bilang dari tanah? Pernahkah kamu lihat orang lihat di depanmu langsung ciptakan tanah ini? Diurut, coba diurut itu dari air mani. Oke, air mani dari mana? Air mani dari bapak.
Dari mana itu semuanya? Daripada ubun-ubun bapak lagi. Daripada ubun-ubun ini, daripada alam ruh. Kemudian naik terus sampai kepada alam ahadiyah. Nah itu kalau mau hakikatnya. Jadi zohir batinkah itu semua daripada Allah. Baik itu wujud hakiki, wujud majazi kah, itu juga wujud majazi pun itu daripada Allah. Meskipun bayangan. Nah ini semua daripada Allah. Kenapa kita harus kembali kepada selain Allah? Itu secara hakikatnya. Namun secara syariatnya, artinya dari Allah kembali kepada Allah. Sekarang ini kita jangan selalu mengedepankan akuan kita. Harus dikembalikan sekarang itu, mati sekarang. Harus mengembalikan utang-utang, amanah-amanah yang telah Allah titipkan. Harus dipulangkan sebelum ajal batas kontrakan itu menjemput. Jadi kalau kita ini belum mengembalikan amanah daripada Allah Ta'ala sebelum ajal, ya jelas ditanyalah, untuk apa kau lakukan itu tanganmu? Untuk apa kau perlihatkan itu matamu? Mata itu kau yang aku akui matamu itu. Untuk apa kau mendengar itu telinga? Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu, belum lagi hatimu dibelah. Belum lagi kau pakai apa itu? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, belum lagi hati, belum lagi napasmu kamu ingatkan nggak kepada Allah? Belum lagi dikatakan, banyak sekali hadirin, lama sekali. Maka itulah tadi di dalam ilmu tasawuf. Ini mohon maaf ya, ilmu tasawuf, ilmu termasuk tarekat ini kan bidangnya juga, cabangnya. Artinya berjalannya itu sekarang gitu loh. Di ilmu hakikat ma'rifat pun begitu. Jangan mengambil hanya syariat saja, batinnya juga ambil dong. Jangan juga batinnya diambil, syariatnya dibuang. Memang ada alam barzah. Jangan mengatakan alam barzah itu tidak ada. Alam barzah ada. Surga neraka ada. Mau percaya tidak percaya silakan. Hakikatnya surga neraka kan kita akan bicara hakikat. Hakikatnya adalah kesengsaraan dan kenikmatan. Syariatnya ya ada. Syariatnya ada. Kita ambil contoh kecil. Langit itu ada kan, ini di atasmu. Itu langit. Langit di diri juga ada. Bumi ada. Bumi di diri ada. Api, angin, air, tanah. Di sini ada. Di sini juga ada. Aras di sini, di luar ini ada. Di sini juga ada. Malaikat di sana, di sini juga ada. Iblis di sana, di sini juga ada. Apa lagi yang kurang? Ini kan satu paket, bos. Ada di sini, ada di sini. Begitu nah. Kira-kira bisa dipaham? Jadi secara hakikatnya ke diri memang betul. Ketika kita merasakan kesengsaraan itu neraka. Apa yang membuat kita sengsara? Karena adanya kita, pikiran, perasaan itu. Karena inginnya rasa kita itu terlalu nafsu anania itu yang membuat siksa, membuat neraka dalam diri. Ketika kita senang terus surga selama-lamanya. Surga, kenikmatan. Tuh. Nah, sebagian orang tasawuf mengartikan surga itu Allah. Bukan surga yang kita maksud yang ini dan itu. Karena ada juga Al-Jannah, itu nama Allah juga. Al-Jannah, Jannah, Jannatul Naim ka Jannatul Firdaus, itu nama Allah. Jadi yang di syariat ambil batinnya, hakikatnya. Yang di hakikat jangan buang syariatnya. Kalau bisa dicampur, kenapa tidak? Kenapa tidak? Jadi itu memang jadi begini. Pandangannya begini, memang ada, memang betul-betul ada. Alam barzah ada, yaumul mahsyar ada, yaumul hisab, yaumul mizan, telaga al-kausar dan sebagainya tuh ada, siratul mustaqim ada. Namun itu bagi orang-orang yang belum mengembalikan seutuhnya amanah yang telah Allah titipkan kepada si jiwa-jiwa itu. Itu berlaku, jiwa itulah yang akan ditanya nanti. Untuk apa kau gunakan itu? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa yang ditanya? Jiwa.
jiwa, bukan jasad. Makanya jasad terkunci nanti, mulut itu tidak bisa berkata-kata. Bahkan jasad ini nanti akan menghakimi si jiwa itu. Kau pakai saya apa? Kau pakai saya apa? Kau akui. Mati meja. Si jiwa itu yang itu, jasad ikut kesiksa juga. Tapi si jiwa itu yang merasakan, jasad tidak merasa. Si jiwa itu yang sakit, merintih, seperti orang mimpi itu. Nah, sakit itu. Nah, itulah jiwa-jiwa yang tersesat. Jiwa itu kan ruh juga, tapi bukan ruh itu, tapi bukan ruh kudus, tapi ruh ruhani, nafs. Makanya yang dipanggil sekarang itu adalah nafsul mutmainnah, jiwa yang sudah tenang. Tenangkan jiwamu itu, pikiran dan perasaan itu simpan di dalam pusar. Tenangkan. Berarti kita tidak pakai akal. Ada akal jasmania, ada akal nurania, ruhania, nurania, ada akal robbaniyah. Nah, akal robbaniyah inilah yang terkendalikan, yang tenang, kemudian dikendalikan oleh kesadaran, sehingga dia berpikir sehat. Ulil albab, orang-orang yang berpikir, itulah yang dikasih Allah, diangkatnya dia, digelarinya orang-orang ahli hikmah, bijak dia, arif dia. Itu akal robbaniyah. Tapi kita ini akal yang selalu akal jasmania. Akal jasmania terus yang kita ini. Ketika berpikir sesuatu tergesa-gesa, selalu maunya ini, maunya itu, pokoknya maunya ini. Nah, itu yang membuat kita sengsara. Nah, selama ini belum dipulangkan, ditekan terus dipulangkan sampai betul-betul tenang. Nah, tenangnya harus di jiwa yang suci, harus menjadi jiwa yang suci. Bagaimana caranya? Pulangkan kepala tempat asalnya sekarang. Pulangkan kau punya jiwa, kau punya pikiran dan perasaan itu ke tempat asalnya. Di mana tempat asalnya jiwa? Nur Muhammad. Nur Muhammad di mana dia berasal? Dari zat Allah. Pulangkan sampai zat mutlak itu maha suci jiwamu itu, sehingga dia suci, sehingga dia tenang. Jiwa itu yang mau dikembalikan dulu, ditenangkan, sehingga kalau itu sudah kembali, tidak ada lagi dinding. Nah, tubuh, hati, nyawa, rahasia itu langsung jadi hak milik Allah. Tapi kalau si jiwa ini, pikiran dan perasaan masih ada lagi, artinya ego, pikirannya itu pikiran ini, pikiran jasmania, egonya dia. Nah, ego makhluknya dia. Nah, itu belum lagi. Nah, ini orang-orang seperti ini dikatakan syirik khafi bil khafi, karena ada wujudnya. Wujuduka zambun, kata Rasulullah SAW. Wujuduka zambun, ada wujudmu itu syirik. Ada wujud kita itu syirik. Maka kata orang tua kita dulu, orang yang berjalan di Nur Muhammad haram dia makan nasi. Maksudnya, orang yang berjalan di Tareqatul Muhammadiyah, tarekat jalur Nur Muhammad, haram dia makan nasi. Tidak boleh dia makan nasi. Artinya apa? Bukan nasi lagi yang dipandangnya makan, bukan nasi lagi yang dimakan, tapi Nur Muhammad. Karena nasi ini dari asal usulnya semua sesuatu itu daripada Nur Muhammad. Nah, yang makan pun juga adalah Nur Muhammad. Yang menyaksikan tidak usah lagi ditanya, yang menyaksikan ya jelas Allah Ta'ala lah. Tidak bisa juga dikatakan langsung Allah Ta'ala makan. Allah Ta'ala tidak pernah makan. Allah kok makan? Allah tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak butuh dengan makanan, tidak butuh dengan minum. Karena yang bernama Allah itu zat yang maha suci. Orang-orang Allah Ta'ala saja itu tidak balik kanan, tidak balik kiri kok. Masa dibilang makan? Oh, ini Allah makan pisang goreng, Allah naik motor, itu kan sudah jelas-jelas salah. Secara syariatnya salah, torikohnya salah, kekatnya, marifatnya juga salah. Karena yang bernama zat
yang bernama Allah itu ya zat. Nah itu tadi, kembali lagi ke topik. Bagi orang-orang thariqah, orang hakikat, orang yang ma'rifat, ini sudah berjalan sekarang. Jadi orang-orang yang puncaknya di syariat yang syariatnya sudah syariatullah, syariat yang maunya Allah dan Rasulullah, itu harus dia sudah memegang thariqah hakikat ma'rifat. Tidak hanya syariat semata. Kalau syariat semata itu pandangannya terus kepada makhluk, makhluknya terus. Sampai kapan kita ke makhluk terus? Komennya ke makhluk terus. Dia tidak sadar bahwa dirinya itu yang berbicara, siapa yang dikomen, siapa yang dikritik, siapa yang diginikan. Kalau sadar oke. Tapi sadarnya jarang ada orang begitu. Jarang ada orang yang bisa sadar. Kalaupun sadar itu luar biasa itu. 20% lah di antara yang lain. Yang dipandang makhluk terus. Sifat baharu. Sifat baru apa? Makan, minum, tinggi, pendek, besar, berbentuk, berpadat. Itu baharu. Sifat kodim, kudroh, iroda, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Menunjukkan apa? Kaunuhu qadirun, kaunuhu muridun, menunjukkan adanya zat. Maka itu tadi, kita ini daripada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kembali kepada Allah. Secara sekarangnya ya sekarang ini kembalinya. Sehingga nanti ajalnya kita ini sudah selesai. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan husnul khotimah. Inilah husnul khotimah, kematian yang baik. Nah, mudah-mudahan, amin, semoga Allah Ta'ala kabulkan semua, ya. Ini secara syariat ya. Nanti langsung kepada Maha Suci. Jasad juga ya tetap keikut. Mana mungkin zat dengan sifat bercerai kemudian sifatnya mau meninggalkan af'al. Salah itu. Ada yang salah berarti. Ini af'al, gerak diam. Ini af'al. Geraknya af'al takluk kepada sifat kudroh. Kudroh sifatnya itu takluk kepada sang hidup. Jadi zat sifat asma af'al itu tidak terpisah di dunia sampai selama-lamanya. Di sini sampai nanti selamanya. Ketika sudah jadi itu harusnya jangan terpisah. Kalau terpisah ada yang salah. Makanya kena yang tadi. Makanya itu tadi, orang thariqah ditalkin oleh mursyidnya itu sebagai Rasulullah secara tasawufnya, kemudian dia itu si salik itu sebagai gurunya, dia terganti sebagai dirinya itu sebagai gurunya, kemudian yang di depannya itu yang mentalkin gurunya itu terganti menjadi Rasulullah. Ini secara thariqah dulu ya. Beda lagi kalau jalur hakikat ma'rifat, ini thariqah. Perhatikan. Nah, ini kita ini sebagai guru kita, jadi guru kita, fana kepada guru kita jadi guru kita. Nah, guru kita itu jadi ibarat Rasulullah, fana. Ini masalah rasa ya, jangan sampai salah. Nah, kemudian Rasulullah SAW secara hakikatnya itu membawa ini secara hakikat yang di depannya ini jiwanya itu untuk bertemu daripada Allah, melewati kematian, kemudian dimandikan, kemudian setelah dimandikan itu dikafani, setelah dikafani disolati. Nah, Rasulullah yang tuntun secara hakikat. Setelah itu dikubur dan sebagainya. Nah, Rasulullah tetap menemani ketika Mungkar dan Nakir memanggil Rasulullah itu. Ini siapa? Kan begitu. Nah, setelah itu Allah Ta'ala menyuruh daripada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala hancurnya alam semesta. Barulah setelah itu ditiupkan lagi sangkakala kedua, baru dihidupkan di padang mahsyar. Di situ pun dituntun lagi terus sampai melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Itu kalau di talqinnya di Robito kubur, namanya Robito kubur atau zikrul maut, sampai masuk kepada hadir Allah.
hadirat Allah Subhanahu wa taala, bertemu hingga fana yang ada hanya Allah semata-mata. Nah, baru setelah itu baru kan talqin la ilaha illallah, baru la ilaha keras, baru Allah Allah keras, baru khofi hantam 5.000, 10.000, 15.000, 25.000, 70.000, macam-macam. Nah, itu artinya ketika sudah Allah 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 Ta'ala, semua itu Allah Ta'ala yang berzikir pada hakikatnya, yang memuji dirinya sendiri, tidak ada lagi dia di situ. Fana sudah, tidak ada gurunya, tidak ada siapa-siapa, yang ada hanya Allah. Nah, itu maksudnya bertoriko, bukan berarti membayangkan guru dan sebagainya, syirik atau bagaimana, tidak. Bukan ketika berzikir juga, bukan. Itu metode ketika talqin, bukan apa-apa. Itu secara toriko muktabaro. Kalau di toriko Nur Muhammad langsung ke diri kita ini diubah, difanakan kepada Rasulullah fana kepada Allah langsung. Nah, itulah makanya dibilang jalur tol, jalur Nur Muhammad. Tapi lebih bagusnya pakai dua-dua. Nah, nanti terakhirnya pakai jalur Nur Muhammad. Nah, itu. Jadi begitu, tuan-tuanku. Mudah-mudahan kita itu tadi terpahamkan sedikit. Diterima tidak diterima itu nanti kembali kepada diri masing-masing. Itu saja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari maha suci harus ke maha suci. Sekarang ini waktu kita berapa lama ini? 40 tahun kah? Wallahu alam. Ya tah? 70 tahun kah? Wallahu alam bisawab. Nah, kalau kita sekarang ini hanya dipaham saja, paham kita, oh iya Nur Muhammad, oh daripada zat Allah. Tahu juga kita ini, tahu juga yang mana zat Allah. Itu kan masih tahap musyahadah. Nah, kalau bisa sampai tahap fana. Tapi kalau bisanya ini bukan bisanya kita, tapi itu semua karena karunia Allah. Tapi tetap ada ikhtiar dengan mujahadah yang sangat kuat dan gigih tekad yang kuat. Menjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh, aku akan tunjukkan jalan-jalanku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan la haula wala quwata illa billah, dengan kesadaran itu, artinya Allah Ta'ala dengan geraknya, afalnya, daripada sifatnya, daripada zatnya sendiri. Seperti itu. Mungkin begitu, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.